Oke, perkenalkan nama saya Raditya Sinulingan dan NIM 2024 08 1005. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS PB saya yaitu CMS yang bertemakan tugas akhir di Sistem Informasi UPJ. Oke, jadi langsung saja kita di sini ke indeks PHP-nya terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan sintaks if is set get page. Ini yang berarti ini tuh menggunakan teknik dynamic view loading. Terus juga sistem itu akan membaca parameter URL-nya. Nah, habis itu sistem itu otomatis memanggil file seperti views pengajuan, view sidang, dan view bimbingan Smart HP. Dan juga dia pasti juga mengambil views home. Dan juga di sini otomatis ini tuh membuat kayak layout header-nya, sidebar di tetap itu konsisten tanpa perlu di copy paste di setiap halaman. Di sini include views, include sidebar, dan header yang tadi sudah aku presentasikan. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke koneksi PHP. Sebenarnya koneksi PHP segini aja. Seperti pada umumnya, untuk koneksi database ini menggunakan MySQL Object Oriented. Ini untuk sintaksnya. Dan juga kalau misalkan gagal terhubung, akan ada koneksi database gagal. Oke, untuk yang selanjutnya ini kita menggunakan di login PHP. Di sini ada dua session dan authenticator. Ini tuh sebagai em, yang bisa mengarah kemana sistemnya akan berjalan seperti itu. Jadi pertama ini ada query dari mahasiswa, ini mengambil tabel mahasiswa dulu, ini akan mengecek, lalu ketika ditemukan maka akan diset sebagai mahasiswa di tabel tersebut. Nah, tetapi kalau misalkan di tabel mahasiswa itu tidak ditemukan, maka akan mengecek ke tabel dosen. Nah, setelah di tabel dosen ini akan dicek juga tuh dia ini sebagai apa? Apakah sebagai koordinator, PA, pembimbing, atau penguji. Dan juga untuk catatan di sistem informasi UPJ di tugas akhir ini, satu dosen itu bisa memiliki banyak sekali role seperti itu. Oke, sekarang kita ke CRUD-nya. CRUD ini kita ada di admin user, di sini ada simpan, di sini ada hapus, dan edit. Oke, yang pertama, jadi di halaman admin ini aku menggunakan konsep single file CRUD, yang dimana ini tuh menangani menangani CRUD dalam sekaligus seperti itu. Nah, ini seperti contohnya dari logiknya, if is set post simpan dosen, dia ini em, ngecek dulu nih kalau misalkannya itu ada, ID-nya sudah ada, dia akan melakukan update. Kalau misalkan belum ada, dia akan melakukan insert seperti itu. Ini untuk disimpan atau update dosen. Oke, jadi kita sekarang masuk ke bagian mahasiswa. Oke, kita akan masuk ke view sidangnya. Oke, di view sidangnya sendiri ini banyak sekali. Jadi kita sekarang masuk nih ke fitur unggulan yang ada di mahasiswa, yaitu alur pendaftaran sistem bertingkat. Nah, jadi tampilannya akan berubah-ubah seiring mahasiswa melakukan proses sidang. Oke, yang pertama, jadi kita akan cek dulu proposalnya dulu seperti apa. Jadi, logik pertama ini mengecek apakah mahasiswa itu punya proposal yang disetujui. Tapi jika false atau tidak ada, sistem itu langsung memberikan pesan akses terkunci dan memutus alur di situ. Oke, jadi juga di tahap yang kedua ini dia akan mengecek data sempronya. Ketika data sempronya ini sudah ada, terus juga sistem itu mengecek apakah data sempro kosong. Jika ya, maka tampilkan from data naskah sempro seperti itu. Nah, juga untuk yang validasi satu sempro, jadi untuk validasi di sini juga akan aku ceritakan saja. Dia ini sistem itu akan merender tampilan status, terus juga menunggu verifikasi form revisi jika ditolak seperti itu. Nah, di sini secara garis besarnya saya menggunakan em, operator N, jadi mengecek apakah sudah lulus sempro atau belum. Dan kalau jumlah bimbingannya masih kurang dari 8, itu akan diambil dari count, terus juga table log bimbingan seperti itu. Nah,
Terus kalau misalkan kondisi ini true, maka sistem akan menampilkan nih progress bar yang di mana pesan belum terpenuhi syarat seperti itu. Karena syarat sidang akhir adalah 8 kali bimbingan. Oke, nah terus di tahap terakhir skripsi, pas skripsi ini dia akan em, terdapat hanya jika kondisi itu sebelumnya kurang bimbingan. Kalau misalkan dia benar false, artinya bimbingan sudah lebih dari 8 kali, dan barulah jika lanjut ke kode else if, itu ia menampilkan form pendaftaran sidang akhir. Seperti itu. Nah, sekarang aku akan mempresentasikan bagaimana demo aplikasinya. Bentar. Oke, sekarang kita sudah ada di menu aplikasinya. Di sini aku sebagai mahasiswa, misal aku akan memberikan judul seperti ini, publikasi. Kita bisa choose file di sini. Oke, jadi akan muncul seperti ini dan juga akan eh, muncul status menunggu. Oke, sekarang kita akan cek terlebih dahulu. Aku dapatnya dosen PH siapa. Oke, di sini kita copy saja. Kita login terlebih dahulu. Kita login. Nah, dia sebagai dosen PA itu di sini bisa memvalidasi proposal. Nah, ini dia proposal yang aku sudah kasih beri tadi. Nanti kita juga bisa melihat proposalnya seperti apa ceritanya. Lalu aksinya ya disetujui. Kita kembali lagi. Kita login lagi sebagai mahasiswa. Oke, dan sekarang aku sudah bisa mendaftar nih seminar proposal atau sempro. Seperti itu. Oke, nah kira-kira demonya seperti itu nanti koordinator yang akan memverifikasi dan menetapkan jadwal. Oke, sekarang kita akan masuk ke POV dari koordinator. Sebentar aku akan mengambil dulu ID-nya. Oke, kita log out di sini. Kita login. Oke. Dari panel koordinator sendiri ada kelola dosen, ada mahasiswa, dan juga di sini ada tabelnya seperti ID dosen, nama dosen, role aktifnya sebagai apa yang sudah tadi aku jelaskan, terus ada aksinya ini untuk CRUD-nya. Oke, misal di sini aku ingin menambahkan dosennya. Oke, aku juga bisa mencontreng di kira-kira jadi apa saja di sini. Kita tambahkan dosen dan maka di sini akan menambah seperti itu dan juga role aktifnya juga akan terdapat di situ. Dan juga misalkan aku ingin mengupdate pun dan dia akan tetap terupdate seperti itu. Nah, mungkin itu saya untuk CRUD-nya. Di sini aku juga bisa menghapus, terus juga untuk mahasiswa bisa aku tambahkan juga. Misalnya ya, untuk paket sendiri, terus tambah, dan ini untuk langsung otomatis dipilih PA-nya. Oke, ini PA-nya sudah terdapat di sini. Oke, nah sekarang kita akan mengecek responsifnya. Dari sini kita bisa lihat sudah tampilan website ini sudah responsif sekali, sudah sesuai sama yang ditugaskan, seperti itu. Oke, oke. Jadi itu untuk responsifnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih sudah menonton.